Baiklah, selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di mata pelajaran komputer akuntansi kelas 12 akuntansi. Hari ini kita akan melanjutkan transaksinya, yaitu transaksi ke-41. Jadi di sini transaksi ke-41 yaitu pemeliharaan kendaraan dan pembelian bensin. Nah, di sini Sansurya Furniture-nya melakukan transaksi sebesar 2.300.000 dengan menggunakan cash in bank ya di Pertamina dengan yaitu transaksi pemeliharaan kendaraan dan pembelian bensin ya. Kita masukkan ke dalam program IOP-nya. Nah, kalian klik programnya. Kemudian pilih menunya, banking, kemudian pilih spend money. Kemudian masukkan nomor fakturnya BKK-08 tanggal 26 Agustus 2018. Isi nominalnya sesuai dengan transaksinya yaitu 2.300.000. Untuk memonya nanti dibuat pemeliharaan kendaraan dan pembelian bensin. Nah, di sini kita hubungkan akunnya ke bagian maintenance expense sebesar 2.300.000. Jika sudah, klik tombol recordnya. Selanjutnya, untuk transaksi ke-42, di sana ada pembayaran utang dagang ya. Jadi pembayaran utang dagang, nah ini bisa di cancel, keluar dulu. Untuk pembayaran utang nanti kalian klik menu purchase-nya, kemudian pilih pay bill. Kemudian akun yang digunakan untuk membayar atau kas yang digunakan untuk membayar utangnya yaitu cash on hand ya. Kemudian masukkan nama suppliernya, toko Platinum. Masukkan nomor fakturnya BKK-09. Jadi tanggal 26 Agustus 2018 sebesar 30.800.000 ya. Kemudian kalian masukkan nilainya tersebut, berapa total yang dibayarkan oleh Sansurya Furniture-nya kepada toko Platinumnya, yaitu sebesar 30.800.000. Jika sudah, klik tombol recordnya. Kemudian dilanjutkan untuk transaksi ke-43. Nah, di sini ada penjualan barang jadi ya kepada usaha dagang atau UD Dawamiba ya. Jadi nanti kita masuk ke menu penjualan atau sales ya. Jadi ini bisa di cancel supaya keluar dari menu purchase, kemudian klik sales, kemudian pilih enter sales. Kemudian masukkan nama customer-nya yaitu UD Dawamiba ya. Masukkan nomor invoice-nya yaitu F26-08. Jadi tanggal 26 Agustus 2018 ya. Jadi totalnya di sini yaitu 175 ya. 175 kursi minimalis ya. Yaitu nilai harga satuannya yaitu 300.000 ya. Kemudian jadi totalnya, subtotalnya jadinya 52.500.000 ya. Ditambah biaya angkutnya 30.000. Jadi pajaknya 5.250.000. Jadi total keseluruhan jadinya 57.780.000. Dan jika sudah, klik tombol recordnya. Selanjutnya, transaksi ke-44. Nah, di transaksi ke-44 di sini ada persediaan barang jadi. Jadinya kita masuk nanti ke bagian inventory ya. Jadi di sini Sansuryanya melakukan proses produksi dengan mengambil bahan baku dan bahan penolong ya. Kita bisa cek untuk
item listnya di sini ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa solidnya itu masih ada 1, kursi minimalisnya ada 3 ya. Dan ini merupakan bagian ya proses produksi yang sudah selesai ya. Jadi yang sudah selesai itu sebanyak 250 unit barang jadi. Jadi kalian klik menu inventory, kemudian pilih adjust inventory. Kemudian masukkan nomor fakturnya MBC 03-04. Tanggalnya tanggal 26 Agustus 2018 ya. Jadi di sini dibuat persediaan 250 unit barang jadi, yaitu berupa kursi minimalis. Dan dari data ini kita masukkan bahwa untuk kursi minimalis yang dimasukkan itu adalah sebesar 250 unit ya. Harga per unitnya 115.100, jadinya totalnya 28.775.000 ya. Kemudian hubungkan ke akun work in process inventory ya. Nah, jika sudah, klik tombol recordnya. Dan dari transaksi tadi akan menambah stok ya, menambah stok yang ada di persediaan, yaitu di kursi minimalisnya menjadi 253 unit ya. Nah, selanjutnya transaksi ke-45 ya. Dan di sini ada penjualan barang jadi secara tunai ya, secara tunai. Jadi untuk penjualan secara tunai, nah kita masuk ke menu sales, kemudian enter sales, kemudian masukkan nama customernya Joko. Menamakan kita di sini masukkan nama pelanggannya yaitu pelanggan tunai ya. Kemudian nomor invoice-nya NK08-04 ya. Tanggalnya tanggal 27 Agustus 2018. Jadi ada 110 unit kursi minimalis, di mana harga per unitnya itu yaitu sebesar 300.000 ya. Jadi totalnya 33 juta ya. Dikali 10% jadinya pajaknya 3.300.000. Ditambah biaya angkut 120.000. Jadi total keseluruhan 36.420.000 ya. Karena ini penjualan secara tunai ya, maka pay today-nya diisi sesuai sebesar total keseluruhan tagihan. Jadinya sebesar 36.420.000. 432.000 ya. Nah, kita cek kok bisa beda ya. 33 juta, kemudian teksnya nah untuk freight-nya nanti di sini not reportable atau tidak dikenakan pajak ya. Jadi total keseluruhannya 36.420.000. Nah, kita cocokkan sesuai dengan di kasusnya, sudah cocok ya. Di jurnal memonya sel pelanggan tunai atas nama Joko Santoso ya. Isi Joko Santoso. Jika sudah, klik tombol recordnya. Kemudian kita masuk ke transaksi berikutnya. Di sini ada pembayaran ya, pembayaran utang, pajak pertambahan nilai dan pengisian kas kecil ya. Yaitu sebesar 7.550.000 ya. Dan untuk transaksi ini kita masuk ke menu banking ya. Di menu banking bagian spend money, kemudian masukkan kas yang digunakan adalah cash on hand ya.
cash on hand. Nah, kemudian kita masukkan nomor fakturnya BKK-10 ya, tanggal 27 Agustus 2018. Totalnya yaitu sebesar 7.550.000 ya. Jadi untuk pembayaran utang PPN ya, dan pengisian kas kecil. Nah, di sini kita inputkan untuk pembayaran utangnya. Jadi kita masuk ke utang PPN-nya. Nah, kita bisa cek dulu ya untuk utang PPN-nya itu. Kita bisa lihat di liability itu adalah sebesar 6.500.000 ya. Berarti di sini kita akan mengurangi nilai utangnya pada value added tax payable ya, sebesar 6.500.000. Nanti efeknya itu adalah nilai buku dari utang pajak pertambahan nilai akan menjadi 0 ya. Selanjutnya ada pengisian kas kecil atau petty cash ya. Nah, di sini petty cash sebesar 1.050.000. Nah, jika sudah, klik tombol recordnya. Nah, jika kita cek ya, kita cek lagi bagian liability. Nah, sudah 0 ya, berarti sudah lunas ya utang pajak PPN-nya ya. Tadi kita koreksi sedikit ya, pada bagian pemeliharaan ya. Nah, ini ya seharusnya menggunakan cash on hand ya, bukan cash in bank ya. Kita sudah klik OK ya. Itu cara memperbaiki. Nah, selanjutnya kita masuk ke transaksi ke-47. Jadi transaksi 47 di sini yaitu penerimaan pelunasan piutang dagang ya. Piutang dagang. Nah, di sini klik menu sales, kemudian receipt payment ya. Kita masukkan nama customer kita yaitu Toko Daily Furniture dengan nomor faktur BKM-08 tanggal 29 Agustus 2018. Nah, di sini totalnya yaitu sebesar 38.640.000. Dan kita cek di amount applied-nya sebesar 38.640.000. Jika sudah, klik tombol record. Nah, kita akan masuk ke bagian bukti memorial atau penyesuaian ya. Penyesuaian yang terjadi di akhir bulan pada perusahaan Sansurya Furniture.